Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini semuanya dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala usahanya. Baik teman-teman, sesi ini kita akan membahas mengenai aplikasi 3 dimensi. Yang akan kita bahas kali ini adalah Autodesk 3D Max. Saya memakai 3D Max 2017, bagi teman-teman yang memakai versi lain kurang lebih sama ya. Sesi pertama ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari interface 3D Max ya. Kita mulai dari yang paling atas ya. Yang paling atas di sini ada yang saya kasih gelembung di keyboard ya, ini sampai sini ya. Dari kursor saya berada sampai ke kursor saya terakhir. Ini namanya application button and quick action toolbar. Jadi ini toolbar cepatnya untuk mengakses ya. Misalnya di sini ada new scene, ada open file, ada save as. Jadi ini shortcutnya, jalan cepatnya, quick access toolbarnya. Terus di sini ada, kita ke sebelah kanan ya. Di sini ada kotak yang disitu tertuliskan type a keyword atau frase ya, sampai ujung sini. Itu namanya info center. Jadi yang di atas ini dari sebelah kiri ini namanya application button and quick access toolbar. Yang dari sini dari kursor saya berada ke sebelah kanan namanya info center. Oke, kita lanjutkan. Di bawahnya teman-teman, di bawahnya quick access toolbar ada edit tool dan lain sebagainya. Ini namanya menu bar. Nah, kalau menu bar itu sudah jelas barisan yang berisi perintah-perintah yang di dalamnya ada sub menunya. Nah, seperti ini ya. Terus di bawahnya lagi yang saya tempelkan kursor saya. Nah, di bagian sini nih, yang ke sini ini namanya main toolbar. Ya. Ini namanya main toolbar. Nah, di dalam main toolbar itu ada beberapa bagian. Misalnya di bagian yang di sini dari selection feature leader, kalau saya tempelkan ini muncul ya sampai ke bagian sini. Itu namanya Windows atau crossing selection toggle. Nah, terus di sini ya, di bagian sini. Nah, sini ini namanya snap. Ya, ini bagian ini namanya snap. Terus di bagian sini misalnya di sini ini namanya keyboard shortcut override toggle ya. Nah, ini di sini. Jadi di dalam main toolbar itu ada beberapa bagiannya. Nanti fungsinya kita belakangan. Sekarang kita masuk ke bagian-bagiannya dulu. Terus di 2017 atau versi 2017 itu ada bagian, kalau kita lihat di sini, kalau kita klik atau kita aktifkan, nah ini akan muncul bagian lagi. Ini namanya ribbon, ya. Ini namanya ribbon. Nah, kalau kita klik gitu kan, nanti akan muncul. Nah, ini namanya ribbon, ya. Oke, kita lanjutkan. Di bagian selanjutnya, yang ini panjang ini, yang sampai bawah sini, ya. Di bagian yang panjang itu namanya Scene Explorer. Ya, ini namanya Scene Explorer. Ini yang panjang ke bawah. Ini yang dari sini ke bawah, ini namanya Scene Explorer, ya. Kita lanjutkan. Di bagian sini,
Ini kan ada kotak 1, ada kotak 4. Itu namanya viewport layout. Jadi ini layout tentang viewportnya. Nah, di sini ini namanya nih bagian yang kotak 4 ini itu namanya viewport. Nah, terus di sini yang satu kotak ini, teman-teman, ini saya kasih gelembung ya. Ini namanya common panel. Ya. Ini namanya common panel. Common panel ini ada beberapa bagian. Nah, di sini yang saya kasih gelembung, ini namanya objek kategoris. Terus yang ini ke bawahnya itu namanya rollout, ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Di bagian selanjutnya, yang bagian bawah sini, ini ada tulisannya Maxscript, ya. Itu namanya Maxscript Mini Listener, ya. Ini namanya Maxscript Mini Listener. Nah, oke. Terus bagian yang selanjutnya sini, ya. Ini ada bagian selanjutnya. Ini namanya status line and from line. Di sini, teman-teman. Ini kalau kita nanti punya objek, kalau kita gerak-gerakkan nanti di sini akan ada muncul, ya. Terus bagian berikutnya di sini ada dua yang kecil ini, yang kalau kita tampilkan muncul isolate ini. Nah, ini namanya isolate selection toggle and selection lock toggle. Nah, ini dua ini. Bagian yang berikutnya dari sini itu ke samping, ya, sampai sini, sampai X, Y, Z ini. Ini namanya coordinate display. Jadi ini itu untuk titik koordinatnya. Tampilan koordinatnya Anda berada di titik X, Y, Z. Dari bagian yang ada kursor saya kasih gelembung, dari sini ke samping kanan sini teman-teman, terus ke bawah lagi sampai sini. Nah, sampai sini. Ya, ini semuanya sampai sini. Itu namanya animation and time control. Sini, animation and time control. Nah, sini. Terus yang di sini ada kotak-kotak ini, yang di bagian bawah sini, ya, sini. Itu namanya viewport navigation control. Nah, jadi itu teman-teman bagian-bagian secara singkat mengenai aplikasi atau interface dari 3D Max 2017. Nah, di sini yang saya tegaskan, di sini ada 4 kotak yang di tengah ini namanya viewport. Nah, viewport ini adalah sudut pandang kita dari arah mana kita akan melihatnya. Misalnya di atas ini secara defaultnya adalah top, berarti sudut pandang kita dari arah atas. Terus di kanannya itu dari front, dari depan, ini dari left, ini dari perspektif. Apabila kita ingin merubah tampilannya, misalnya di sebelah kiri ini kan dari left, kita mau rubah tinggal diklik aja yang tulisan leftnya, tinggal dipilih maunya right atau apa. Nah, ini otomatis akan berubah sudut pandangnya daerah yang kita inginkan. Secara aslinya itu dari left. Ini semua tergantung dari teman-teman dalam nanti membuat karya 3 dimensi. Apabila ingin menampilkan tampilannya lebih besar untuk viewportnya, misalnya kita ambil salah satu viewport perspektif. Tadi kita udah belajar di situ ada layout, ya, layout untuk viewportnya atau viewport layoutnya, tinggal dipilih aja teman-teman full screen. Nanti dia akan besar, ya. Nah, atau bisa menggunakan shortcut Alt plus W, nanti dia akan besar, ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman kurang lebih mengenai bagian-bagian interface dalam Autodesk 3ds Max 2017. Nanti kita akan lanjutkan mengenai fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya.